Apa sih dasar-dasar konseling itu? Dasar-dasar konseling merupakan langkah awal terutama dalam menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Hubungan baik adalah berdasarkan hubungan rasa saling percaya, terbuka, dan kejujuran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun dasar-dasar konseling. Yang pertama, keterampilan komunikasi konselor. Keterampilan komunikasi konselor adalah seperangkat kecakapan khusus untuk mengirim dan menerima pesan yang dimiliki oleh konselor untuk membantu konseli dalam proses konseling, menemukan alternatif pilihan secara tepat dalam menghadapi permasalahan yang dialaminya. Yang kedua, sambut klien dengan salam atau ramah. Sambut klien dengan ramah, tersenyum, dan berikan salam dengan ucapan seperti selamat pagi ibu atau bapak, apa kabar. Dapat juga dilakukan dengan menjabat tangan klien. 3. Persilakan duduk. Persilakan klien duduk. Upayakan duduk sama tinggi, misalnya sama-sama duduk di kursi. Singkirkan penghalang yang ada di hadapan yang dapat mengganggu proses konseling. 4. Ciptakan suasana yang menyenangkan. Membangun suasana yang kondusif dan menyenangkan, sehingga klien tidak memiliki keraguan atau ketakutan dalam menceritakan masalahnya. Yang kelima, ciptakan suasana nyaman. Dalam konseling, konselor harus menciptakan suasana yang nyaman supaya konseling bisa menemukan pengalaman baru yang belum pernah dia rasakan dalam proses kehidupannya. Dengan terciptanya suasana yang nyaman, klien akan semakin terbuka untuk menceritakan masalahnya. Yang keenam, hubungan positif atau rasa percaya, terbuka, dan kejujuran. Jalani hubungan atas dasar rasa saling percaya ini merupakan dasar tercapainya tujuan konseling. Klien dapat dengan leluasa menceritakan seluruh permasalahannya, dan konselor dapat dengan maksimal dan optimal memberikan semua pengetahuan dan pengalamannya untuk klien. Beri waktu cukup bercerita identitas dan masalah. Konselor juga harus memberikan kesempatan klien untuk menceritakan identitasnya dan semua permasalahan yang dihadapinya dengan selengkapnya. Dan konselor mendengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh klien. Tunjukkan profesionalisasi konselor. Konselor menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang sangat bisa diandalkan untuk menemukan cara penyelesaian masalah klien. 9. Lakukan probing. Probing adalah menggali lebih dalam lagi informasi dari klien. Ada 2 cara probing, yaitu 1. Open question. Pertanyaan yang memancing untuk dapat bercerita panjang mengenai masalahnya. 2. Closing question. Pertanyaan yang hanya memancing klien untuk menjawab iya atau tidak. 10. Jelaskan tujuan konseling. Tujuan utama konseling adalah agar klien dapat menjelaskan solusi untuk masalah yang dialaminya. Slide berikut ini ada contoh video konseling dengan dasar-dasar yang benar. Contoh videonya kami ambil dari YouTube sebagai contoh dasar konseling yang benar. Ini adalah link YouTube yang kami ambil sebagai contoh. Assalamualaikum Ibu. Hei Ibu, Waalaikumsalam. Selamat duduk Ibu. Baik Bu, terima kasih. Wah, ini anaknya lucu banget ya Bu ya. Oke Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu, saya baik. Alhamdulillah Ibu ya kalau baik. Baik Bu, sebelum kita melakukan konseling hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya Bu ya. Jadi perkenalkan, saya Birin Komala yang bertugas pada siang hari ini ya Bu ya. Nah, di sini Ibu bisa menceritakan mengenai masalah atau keluhan terhadap anak Ibu ya Bu ya. Nah, Ibu juga tidak perlu khawatir ya Bu ya, karena insya Allah saya akan menjaga kerahasiaan Ibu. Iya. Nah, kalau boleh tahu, adakah keluhan Bu? Jadi Bu, kemarin kan
adiknya ditimbang ya di posyandu. Nah terus waktu dilihat ternyata berat badannya kurang. Iya, jadi makanya saya harus kesini untuk menanyakan ini gizi anak saya. Oke. Ibu bawa buku KMS-nya? Oh ini Bu. Oke, coba saya lihat dulu ya Bu. Oke, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Salsa Bu. Ibu Salsa ya. Nama anaknya siapa Bu? Ini Ika. Oh, ada Ika ya. Usianya berapa Bu? Dia usianya sekarang 3 tahun, kelahiran 2018. Oke, 3 tahun ya. Oke, tadi kan Ibu bilang ya kalau anak Ibu itu kemarin itu habis timbang di posyandu ya Bu ya. Kalau berat badannya itu kurang gitu. Kalau boleh saya tahu, memang berat badan Ika ini berapa Bu? Kemarin waktu ditimbang beratnya itu 10 kg dan tingginya itu cuma 88 cm Bu. 88 ya? Iya. cm. Oke, baik Bu. Tadi itu kalau Ika ini berat badannya 10 kg dan tinggi badannya itu hanya 88 cm ya Bu ya? Betul. Oke Bu. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau misalnya Ika ini berat badannya kurang ya Bu ya? Iya. Nah, sebentar ya Bu, saya ingin melakukan perhitungan dulu ya Bu ya. Iya, baik Bu. Oh iya Ibu, benar Ika ini BB-nya kurang Bu, seperti itu berdasarkan hasil perhitungan saya Bu ya. Menurut WHO kalau anak usia 3 tahun ini dengan tinggi 88 cm dan berat badan itu 10 kg itu dia termasuk yang berat badan kurang Ibu. Nah, emang kalau boleh saya tahu ada nggak sih Bu keluhan-keluhan dari adik ini? Jadi Ika ini makannya sulit sekali Bu. Jadi dia sehari itu kadang makan sekali, kadang bahkan nggak makan Bu. Tapi dia maunya jajan terus. Jadi sampai nggak makan seperti itu? Iya, tapi jajan aja Bu gitu. Jadi makannya hanya jajan terus aja. Oh iya, jajan berarti ya. Iya. Kalau misalnya adik Ika nih, kalau setiap hari itu makannya itu banyak atau sedikit Bu? Ya itu Bu, sedikit. Itu pun sedikit itu harus saya paksa biar dia mau makan gitu Bu. Oh berarti harus dipaksa dulu ya? Iya betul. Oh, berarti jatuhnya kayak anak Ika ini nafsu makannya kurang. Iya begitu, betul Bu. Oh iya, nafsu makannya kurang. Oke Bu, baik ya. Berdasarkan dari masalah keluhan Ibu ceritakan tadi ke saya, jadi dapat saya simpulkan kalau adik Ika ini memiliki 3 masalah Ibu ya. Yang pertama itu berat badannya kurang. Nah, berat badannya kurang ini juga tadi disebabkan oleh yang tadi Ibu sudah katakan ya. Kalau adik Ika ini tuh nafsu makannya kurang ya, harus dipaksa dulu ya baru mau makan. Iya betul. Itu juga sedikit makannya gitu. Iya betul. Oke, dan juga tadi berdasarkan hasil hitungan ini ya, hasil hitungan WHO, kalau misalnya usia 3 tahun ini ya, dengan berat badan 10 kg dan tingginya 88 cm, adik Ika ini kekurangan berat badan dan kekurangan tinggi badan Bu. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah apa tadi, pola makannya ya. Iya. Kalau adik Ika ini tuh lebih sering makan makanan jajan-jajan di luar seperti itu ya. Betul Bu. Padahal usianya ini bisa terbilang masih sangat balita sekali ya, 3 tahun ya Bu ya. Nah oke Bu, jadi di sini saya ada rekomendasi Bu ya, rekomendasi untuk mengatasi permasalahan DK ini. Nah di sini ada leaflet Bu. Nah di sini tuh leafletnya itu mengenai ya diet gizi seimbang. Nah diet gizi seimbang ini itu merupakan paduan cara makan Bu, paduan cara makan agar adik ini nafsu makannya itu lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Nah tujuan dari diet gizi seimbang itu apa sih? Nah di sini ada kebiasaan makan yang menjadi lebih baik gitu. Dari yang tadi makan makanan yang sering jajan di luar, ya nantinya akan mengurangi hal-hal itu. Nah di sini juga yang nantinya akan mengacu pada mencegah terjadinya kekurangan gizi atau gizi buruk seperti itu. Nah, Ibu bisa perhatikan ya Bu di sini ya. Jadi dalam sehari itu sekali makan itu
anak itu diusahakan untuk makan makanan yang mengandung bahan-bahan makanan yang seperti dianjurkan itu kayak karbohidrat, kayak protein, dan diantara itu ada hewani kayak daging, ayam, telur. Di sini juga ada nabati, tempe, tahu, ya kacang-kacangan. Nah, di sini juga dianjurkan untuk makan semua jenis sayur-sayuran ya, baik warna hijau atau merah ya Bu ya, seperti bayam, wortel. Nah itu kan mengandung banyak sekali vitamin ya Bu ya, banyak sekali vitamin yang membantu untuk proses tumbuh kembang tumbuh kembang balita maksud saya. Nah sini juga ada buah-buahan gitu Bu ya, atau sari buah ya Bu yang mengandung banyak sekali vitamin, seperti di sini ada vitamin A, vitamin C ya. Contohnya kayak jeruk seperti itu. Nah, jadi tambahannya lagi Bu, ini ada susu ya Bu ya, atau yogurt, bisa keju atau bisa mayonnaise seperti itu. Nah, di sini juga nih Bu, lihat Bu, ada bahan makanan yang dibatasi ya Bu ya. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau misalnya Adeika ini sering banget ya makan di luar gitu. Nah, Ibu juga harus membatasi nih Bu ya, jangan sampai Adeika ini karena sering makan makanan di luar itu, Adeika ini sering makan makanan yang mengandung banyak minyak. Itu sebenarnya nggak boleh Bu ya. Ya makan makanan yang banyak minyak itu seperti gorengan ya, kerupuk itu sebaiknya dihindari ya Bu ya. Dan juga minum-minuman yang terlalu dingin atau yang terlalu manis gitu, karena ini sangat mengganggu proses tumbuh kembang si Adeika ini gitu. Nah di sini juga ada bahan makanan yang dihindari Bu, bahan makanan yang dihindari. Tadi kan Adeika ini kan sering banget ya makan di luar gitu ya, jajan-jajanan di luar. Kan khawatir Bu ya, khawatir kalau misalnya makan makanan di luar itu maaf ya Bu ya kurang higienis atau kebersihannya itu kurang dijaga gitu ya. Seperti itu. Dan juga mengurangi makan makanan atau minuman yang mengandung alkohol atau yang bersoda-soda seperti itu Bu. Kayak contohnya kayak soft drink itu kan itu banyak sekali ya, sering sekali itu tuh ditemukan di mana-mana gitu ya, sehingga anak ini mudah menemukannya. Nah kita sebagai orang tua harus bisa menghindari hal itu seperti itu. Nah tadi kalau Ibu jelaskan anak Ibu ini Adeika ini itu makannya itu kurang nafsu gitu ya. Iya betul. Nah saya ada tips nih Bu nih untuk Ibu agar Adeika ini lebih memiliki antusias lagi untuk makan gitu ya Bu ya, nafsu makannya itu meningkat lagi gitu iya. Nah sini ada Bu nih tipsnya nih, yaitu Ibu memberikan makanan itu dengan cara bervariasi Bu. Nah baik bervariasi makanannya atau bervariasi cara penyajiannya atau platingnya gitu. Nah Ibu bisa ya dalam di piring makan itu Ibu bisa hias gitu, Ibu bisa gambar-gambar, jadi anak ini juga menarik gitu, jadi nafsu makannya juga ikut meningkat seperti itu. Nah dan juga hal yang paling penting lagi nih Bu ya, bahwa Ibu itu harus sabar, namanya juga kan anak-anak ya Bu ya, balita seperti itu ya, masih sulit sekali untuk diberitahunya gitu ya. Jadi Ibu harus banyak sabar-sabar, jangan sampai Ibu yang emosi bisa sampai memukul gitu, jangan sampai ya Bu ya. Lucu nanti adanya takut malah jadi nggak mau makan ya. Iya benar banget Bu, benar banget, kan khawatir seperti itu kan, padahal tujuan kita tuh tidak ingin ke sana gitu ya Bu ya. Nah dan juga harus dibiasakan untuk minum minuman yang banyak mengandung mineral seperti itu Bu, seperti air putih gitu. Jadi sedini mungkin si Adeika ini harus diajarkan, harus dilatih untuk sering minum air putih ini. Suka ya. Iya. Umur segini berarti harus dibiasakan banyak minum air putih ya Bu ya. Iya. Oke, nah Ibu bisa lihat lagi di sini. Mungkin adakah hal yang tidak Ibu mengerti atau hal yang ingin Ibu tanyakan lagi ke saya? Jauh ini sih cukup jelas ya Bu, sangat jelas, bahkan apalagi penjelasan informasi dari Ibu, dan ini ditambah informasi ada anjuran, ada yang makanan harus dibatasi ini di leaflet ini. Ya semoga saya bisa
ini terapkan cara ini ya ke Ika, semoga Ika mau agar ini dia mau makan dan berat badannya normal lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bu. Sebelum itu bisakah Ibu mengulang ya apa yang sudah saya paparkan tadi? Iya, jadi yang saya tangkap tadi, jadi dalam menghidangkan makanan untuk anak ya, apalagi balita seumuran Ika ini, dihidangkan yang mengandung karbohidrat, protein yang protein nabati, protein hewani, gitu juga dilengkapi dengan sayurannya, sayuran, buah-buahan, dan ditambah lagi lebih baik susu atau yogurt atau keju ya Bu ya. Dan ini solusi agar Ika mau makan. Pola makannya itu setiap hari dengan menu yang berbeda, divariasi atau saya hias seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali seperti itu ya Bu. Alhamdulillah kalau Ibu sudah paham ya. Mudah-mudahan anak Ibu ini bisa kembali ke berat badan yang normal. Ya amin. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Cukup Bu, ini sudah sangat jelas sekali. Oke. Alhamdulillah kalau begitu mungkin konseling hari ini ya mengenai gizi ini dicukupkan sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu ya. Terima kasih banyak ya Ibu Bida. Ya. Terima kasih Ibu Bida. Ini KMS ya Bu. Iya. Ya. Saya mohon pamit ya Bu Iya, ya. Bu. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.